Shalom, perkenalkan nama saya Marta Christina Marcelina Daniel, NIM 2120115. Di video ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeolog di situs Lambanapu. Situs Lambanapu ini ada di Kelurahan Lambanapu di Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga setelah menempuh perjalanan dari Malaka menggunakan kapal. Kampung Wunga ini sendiri namanya diambil dari kata Kawunga yang artinya asal. Sehingga desa Wunga ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung ini kemudian mereka menyebar ke beberapa wilayah lain. Jadi berdasarkan riset genetika menyatakan bahwa orang Sumba itu adalah campuran Haplogroup Austronesia, Papua, dan juga Atlantik yang ditemui di Kampung Wunga ini, sehingga cerita desa itu dinyatakan benar sebagai kampung pertama yang ada di Pulau Sumba. Nah, bukti-bukti arkeologi juga menunjukkan bahwa Sumba ini sudah dihuni setidaknya itu 2500 tahun yang lalu. Dari ditemukannya rangka manusia di situs Lambanapu dan juga situs Melolo, sehingga leluhur dari generasi ke generasi yang menurunkan populasi Sumba sekarang. Nah, situs-situs ini adalah hunian-hunian awal sebelum generasi ke generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain yang ada di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring dengan berjalannya waktu itu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah Pulau Sumba yang dihuni seperti sekarang. Dari tahun 2016 yang lalu, para arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sudah melakukan penggalian di sebuah situs purba yang diperkirakan usianya itu sudah 2000 atau 3000 tahun. Nah, dari penggalian tersebut banyak hal yang ditemukan, mulai dari beberapa kotak yang isinya kerangka manusia, hewan, juga tempayan kubur atau wadah tempat jenazah yang dibuat dari tanah liat, mangkok dari perunggu, yang menjadi wadah kubur serta manik-manik dan juga muti. Dari semua barang itu yang disimpan di sebuah rumah dengan ukuran yang sangat sederhana dan juga dijaga oleh seorang warga yang bernama Andreas Marambadidi. Jadi berdasarkan hasil penelitian di tahun 1980-an sampai sekarang ini sudah dicatat itu ada lebih dari 40 kubur tanpa wadah dan sekitar 44 kubur tempayan yang ada di situs ini. Semua temuan asosiasi lainnya itu menggambarkan situs Lambanapu adalah situs kubur dengan hunian yang terletak di sekitarnya. Lambanapu di dalam konteks mikro adalah sebuah situs hunian leluhur yang terdahulu. Jadi kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Nusantara lewat laut dalam mencari kehidupan yang baru. Jadi berdasarkan hasil analisis pada rangka kubur itu menunjukkan bahwa leluhur Sumba ini punya karakter ras Mongoloid yang kuat dicampur dengan ras Austromelanesic. Hasilnya diperlihatkan bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesia dan Austroasiatik. Jadi keragaman genetika ini didukung juga dengan hasil studi bahasa Sumba yang memperlihatkan 35% diantaranya itu adalah bahasa Austronesia, sedangkan 65%-nya bahasa non-Austronesia atau Papua. Jadi pendatang Mongoloid awal ini bertutur bahasa Austroasiatik yang perlu diteliti secara khusus oleh ahli bahasa pada penelitian pada masa yang akan datang. Situs Lambanapu sudah memberikan gambaran kehidupan leluhur Sumba di dalam konteks Nusantara. Hasilnya memperlihatkan bahwa di Lambanapu dan Sumba pada umumnya itu punya kekayaan nilai sejarah dan budaya masa lampau yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa sekarang. Kekayaan nilai sejarah dan budayanya tidak hanya tentang kepentingan lokal, tapi juga untuk kekayaan sejarah dan budaya Nusantara, bahkan kontribusi secara global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.